Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 48 mata kuliah struktur beton kolom dan fondasi ingin mempresentasikan tugas SBKF. Sebelumnya perkenalan, nama saya Ferry Mahendra Pratama, NIM D100220280. Lalu ada rekan saya Rizky Aditya Nurfirmansyah, NIM D100220277. Saya Fitri Lika Ardani dengan NIM D100221991. Untuk pembagian tugas, soal 1 akan dipresentasikan oleh Rizky Aditya Nurfirmansyah dan soal 2 akan dipresentasikan oleh Fitri Lika Ardani dan soal 3 gambar akan dipresentasikan oleh Ferry Mahendra Pratama. Mungkin bisa dimulai dari soal 1. Oke, lanjut yang pertama untuk soal 1, kecakupan dimensi kolom. Kita mendapatkan soal tuh untuk dimensi B dan H tuh 300 mm. Kemudian FC-nya 25, FY 350, DS 55 dan diameter 22. Lalu untuk nilai ES 200.000 MPa, F9G 0,02, AST 900, nilai D 245, B1-nya 0,87. Kemudian lanjut di 1, itu tujuan beban sentris. PO-nya kita mendapat 1435,44 kN. Untuk kilonya 0,638, PN max-nya 1148,355. Kemudian Kimax-nya 0,5104. Lalu tinjauan beton tekan menentukan itu terjadinya jika C lebih besar daripada CB. Untuk nilai CB itu 155 mm diambil dari 200 lebih dari nilai CB. Untuk nilai A mendapatkan 174 mm. Kemudian epsilon 1 didapat nilai 0,07. Untuk nilai epsilon 1 itu lebih kecil dari 0,002. Lebih besar dari 0,02. Lanjut untuk F1, epsilon 1 dikali nilai ES itu mendapatkan 0,135 kN per mm. Untuk epsilon 2 mendapatkan nilai 0,02. Lanjut untuk gayanya T1 itu mendapat min 67,750, nilai CC 1139,082, C2-nya 157,500. Untuk jumlah IN-nya jadi 1235,832. Untuk Z1 min 95000, Z7-nya 62,857, Z2 95. Untuk momen yang didapatkan seluruh total semuanya itu 92.333,167. Lalu di PN-nya itu mendapat nilai 803,291 kN per mm. MN-nya 616,558 kN per mm. Lalu Q-nya mendapat 0357, R-nya mendapat 0,089. Lalu untuk tinjauan pada keadaan
seimbang atau balance, terjadi nilai C sama dengan CB itu untuk AB mendapat nilai 135 mm, epsilon 1 mendapat 0,02, epsilon 2 0,02. Lalu langsung saja untuk tinjauan pada keadaan keseimbangan, momennya tuh mendapat 101,23,884, INB-nya 558,752, lalu MMB-nya 65,080,525 kN/meter. QB-nya mendapat 0,248, RB-nya mendapat 0,096. Lalu nomor 4, keadaan tulang tarik menentukan terjadinya C lebih kecil daripada CB, sehingga A 87,143, epsilon satunya mendapat 0,04, lebih besar dari EY. Lalu epsilon 2-nya mendapat 0,001, lebih kecil dari EY. Untuk gayanya mendapat total momen sebesar 89,049,872. Lalu PN-nya mendapat 472,205 kN. Kemudian MN-nya mendapat 75692,392 kN/meter. Q-nya mendapat 0,210, R-nya 0,1112. Struktur boleh dianggap hanya menahan momen saja pada nilai PU-nya. Lalu untuk PU-nya mendapat total sebesar 225.000. PU-nya yang ini mendapat 225.000 kN saja. Nah, lalu untuk dipilih yang terkecil itu mendapat 0,1 untuk nilai Q-nya. Lalu untuk tinjauan keadaan beban P sama dengan 0 itu P-nya 8,824, Q 1980, A-nya itu mendapat 36.540. Nah, untuk F2-nya min 187,003 MPa. Karena F2 lebih kecil dari 0, maka dipakai yang nilai F2. Lalu MN-nya mendapat sekian, terus didapat 0,50, maka nilai R-nya 0,051. Nah, dari kesimpulan di sini untuk kadar 1%, 2%, 3%, sampai 5%, perhitungannya sama. Lalu oke, lanjut neng bagian langsung masuk di untuk 1%, 2%, 3%, 4%, dan 5%, perhitungannya sama. Lanjut untuk hasil akhir itu diagram. Untuk kadar 5% kita mendapatkan sekian, 4%, 3%, 2%, dan 1%. Lalu kita mendapatkan titik tengahnya itu di angka 0,246. Ini untuk nilai QB-nya. Kita mendapat 0,246. Lanjut untuk faktor reduksi kekuatan untuk momen gaya aksial atau kombinasi momen dan gaya aksial itu dari SNI terbaru. Nah, kita memakai rumus
NCN terbaru 2019 memakai rumus jenis tulangan transversal atau tulangan lainnya itu kita memakai yang 0,65 dengan rumus 0,65 ditambah 0,25 ET dikurangi ETY dibagi 0,05 dikurangi ETY. Oke, untuk penjelasan soal 1 dari 1% sampai dengan 5%, kemudian sampai dengan diagram, serta perbedaan perhitungan dalam SNI 2847 dan SNI yang lama. Kemudian selanjutnya adalah penjelasan mengenai soal 2 oleh Fiprilika. Oke, di sini soal 2, perintahnya disuruh buatlah diagram interaksi dari kolom berikut. Terus ulangan menyebar merata pada kolom. Jika tidak simetri, silakan pilih salah satu sumber yang terbesar. Cek apakah beban PU dan NU yang terjadi masih dapat ditahan oleh kolom. Bandingkan hasil diagram interaksi saudara dengan aplikasi kolom atau SP kolom atau ya. Terus data yang diketahui di sini, dimensi kolom, tinggi dan lebarnya 300 mm, kuat tekan beton 25 MPa, tegangan leleh baja 350 MPa, tebal bruto selimut beton didapat 55 mm, diameter tulangan 22, dan jumlah tulangannya 8. Di sini modulus elastisitas bajanya didapat 200.000 MPa. Untuk FC kurang dari 28 MPa menggunakan beta I 10,84. Luas tulangan didapat A1 sama dengan A2 yaitu 1520,531. Terus luas tulangannya jadi 3041,06 dan dimulai dari tinjauan beban simetris menurut SNI 2847 2019 didapat nilai 0,65, terus P0 2912 dan theta P0 yaitu 1892, PN max 2329 dan PN max didapat 1514. Dan tinjauan beton tekan menentukan terjadi jika C lebih dari CB. Di sini didapat CB dengan besar 154,74 dan diambil C yaitu 200 dan kemudian dicari nilai alfa didapat 168 mm dan selanjutnya nilai E1 yaitu didapat 0,007 lebih kecil dari nilai EY dan F1 didapat 0,1350 dan E2 didapat 0,0037 lebih besar dari EY dan kesimpulannya F aksen 2 sama dengan FB yaitu 0,35 kN per milimeter persegi. Dan kita buat tabel di sini ada gaya lengan ke pusat dan momen. Di sini min T1 didapat nilai minus 205,271 dan CC didapat 1071, T2 didapat 532,186 dan jumlah PN didapat nilai 1397,91 dan di kolom lengan pusat didapat nilai min Z1 yaitu min 0,095 dan ZC 0,066, Z2 aksen didapat 0,095. Di kolom momen didapat nilai yaitu momen 19,501
dan dapat nilai 70,686, 50,558. Dan keseluruhan yaitu 140,744. Didapat nilai PN sehingga 908,64 dan PMN didapat 91,48. Dan yang C, tinjauan pada keadaan seimbang terjadi pada nilai CB sama dengan 154,7. Didapat nilai A 129,97, E1 yaitu 0,002 sama dengan EY, terus didapat sehingga F1 sama dengan FB yaitu 0,35. Dan dibuat kolom lagi sehingga didapat nilai PNB yaitu 538,6 dan PNMMB yaitu 111,51. Terus yang keempat yaitu keadaan pulang tarik menentukan terjadi pada C kurang dari CB. Di sini diambil nilai C yaitu 100 sehingga alfa didapat 84, S1 didapat 0,044 dan E aksen 2 didapat 0,014. Dan didapat nilai PN yaitu 348,08, PMN yaitu 103,32. Batas struktur boleh dianggap hanya menahan momen lentur yaitu PU didapat nilai 225 dan PU yang ini didapat nilai 538,60. Dipilih yang terkecil yaitu 225. Tinjauan keadaan P sama dengan 0. P didapat nilai 29,81, Q didapat 6.611,63, alfa didapat 56,79, F aksen 2 didapat 111,90, MNP didapat nilai 784,2,317 dan MNS didapat nilai 323,26,944, MN didapat nilai 110747261. Dan di sini direkap di tabel tinjauan kondisi dan membuat diagram interaksi kolom. Dan di sini buat desain dan ini kuat nominal. Sedangkan nilai PU dan NU, PU kita didapat 2.500 dan MU 600. Dan kesimpulannya dari diagram yang didapat ini, nilai PU 2.500 kN dan MU 600 kN didapat pada diagram sehingga diperoleh titik R. Karena R berada di luar diagram interaksi kuat desain, maka kolom tidak mampu menahan beban tersebut. Dan membandingkan dengan aplikasi SPKOLOM. Dari SPKOLOM diagram seperti ini. Oke, mungkin penjelasan mengenai soal 2 tentang diagram interaksi kolom sudah. Selanjutnya adalah soal 3, di mana diminta untuk dari hasil perhitungan soal nomor 2 diminta untuk menggambar detail tulangan kolom.